Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ulindok Fitria. Kali ini ibu mau sharing tentang seberapa pentingnya susu bagi ibu hamil. Dan ibu juga mau mereview susu untuk ibu hamil dan menyusui dari Lovamil. Penasaran seperti apa? Yuk disimak videonya sampai habis. Perlukah minum susu saat hamil? Jawabannya tergantung pada kebutuhan ibu hamil itu sendiri. Apabila pola makan ibu sudah mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil dan janin, ibu tidak diwajibkan untuk minum susu. Tapi untuk memenuhi asupan nutrisi selama kehamilan, tidak sedikit ibu hamil yang minum susu. Karena susu mengandung banyak nutrisi seperti kalsium, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahkan beberapa produsen menambahkan komposisi ekstra pada susu khusus ibu hamil seperti zat besi, asam folat, kolin, AA, DHA, dan lain-lain. Kandungan ini diklaim dapat mencegah anemia selama kehamilan, bayi lahir dengan berat badan rendah, cacat, atau kelainan lainnya. Jadi tidak heran kalau banyak ibu hamil yang menganggap minum susu hamil adalah suatu keharusan. Sayangnya, tidak semua susu hamil itu cocok dikarenakan ada yang memiliki alergi, atau memiliki intoleransi terhadap laktosa, atau hanya alasan tidak doyang karena merasakan efek mual, kembung, bahkan diare. Jadi kesimpulannya, apakah dampak ibu hamil tidak minum susu dapat membahayakan kondisi diri dan janin yang dikandungnya? Tentu tidak. Hal yang terpenting adalah ibu hamil harus mengkonsumsi beragam makanan bergizi lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Kekurangan asupan gizi bisa mengganggu proses tumbuh kembang janin. Selanjutnya, saya akan mereview susu dari Lovamil. Klaimnya sendiri, susu ini tidak hanya untuk ibu hamil, tapi juga untuk ibu menyusui. Dari banyaknya susu ibu hamil yang dijual di pasaran, susu Lovamil ini mudah didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau. Untuk berat 120 gram, harganya sendiri ini 13.500. Ini saya dapatkan di marketplace di Shopee. Nanti linknya bisa lihat di deskripsi ya moms ya. Untuk varian rasanya ini ada banyak, ada rasa coklat, vanila, stroberi, dan kacang hijau. Klaimnya sendiri, susu Lovamil ini kaya akan sumber protein dan tinggi kalsium, memiliki 11 vitamin dan 7 mineral, ekstrak daun katuk, sumber serat pangan, tinggi asam folat, dan tinggi zat besi. Selanjutnya, saya akan membahas informasi nilai gizi yang terkandung pada susu Lovamil. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui ya moms, berapa sih kebutuhan kalori pada tiap trimesternya yang sesuai dengan standar? Nah, pada trimester 1, kebutuhan kalorinya itu sebesar 1.500 kalori dengan tambahan mikronutrien sebesar 180 kilokalori. Pada trimester kedua, tambahan mikronutriennya sebesar 300 kilokalori dan pada trimester ketiga sama sebesar 300 kilokalori. Sementara kandungan kalori yang terkandung pada susu Lovamil atau sama dengan energi total sebesar 160 kilokalori. Berarti di sini ada selisih 20 kilokalori ya moms. Tapi ini bisa dibilang lumayan cukup tinggi. Jadi moms bisa mengkonsumsi susu Lovamil ini sehari 1-2 gelas per hari. Menurut Departemen Kesehatan, angka kecukupan gizi untuk ibu hamil memiliki standar apabila kandungan nutrisinya di bawah 5%, maka kandungan nutrisinya itu dikatakan rendah. Dan apabila kandungan nutrisi melebihi 20%, maka kandungan nutrisinya dikatakan tinggi. Apabila kita melihat kandungan garam atau natrium pada susu Lovamil yaitu sebesar 6%, itu artinya melebihi 1% dari standar angka kecukupan gizi. Tapi menurut pedoman diet untuk warga Amerika yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian atau USDA dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau HHS, Rekomendasi takaran garam untuk ibu hamil adalah 1 sendok teh sehari atau sebesar 6 gram garam atau 2400 mg natrium. Namun, untuk wanita hamil yang memiliki hipertensi sebaiknya mengurangi takaran garam hingga 1500 mg per hari. Kalau merujuk pada angka kecukupan gizi, sejauh ini sih kandungan gizi pada susu Lovamil sudah sesuai moms ya. Tapi paling ini sih yang paling penting itu kandungan gula. Di susu Lovamil ini kandungan gulanya lumayan cukup rendah, hanya 4 gram. Karena kan standarnya itu kan maksimal banget 5 gram atau setara
4 sendok makan per hari. Kenapa ibu hamil itu harus membatasi makanan yang mengandung gula? Karena kan berisiko terkena diabetes. Apalagi nanti menjelang melahirkan itu kandungan gulanya itu harus makin diturunin karena khawatir bayinya lahir terlalu besar dan membahayakan pada saat proses persalinan. Nah, untuk kandungan gizi yang lainnya seperti vitamin, mineral, iodin, dan lain-lain ini sudah sesuai dengan standar, melebihi dari 20%, artinya itu kan kandungannya tinggi, tapi itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan si jabang bayinya, Moms. Nah, jadi susu Lovamil ini bisa dibilang walaupun harganya murah, tapi kandungan gizinya sudah lumayan baik, sudah sesuai dengan standar. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan nih Moms, untuk Moms yang lagi hamil atau yang lagi menyusui supaya produksi ASINya semakin banyak, ini bisa jadi pilihan. Oke? Untuk penyajiannya ini bisa dengan dua kondisi ya Moms, bisa hangat atau dingin, tapi kalau saya pribadi sih lebih suka kondisinya hangat. Nah, cara penyeduhannya juga gampang banget, cukup membutuhkan air matang hangat sekitar 180 ml dan 3 sendok makan. Nah, tinggal diaduk rata aja. Tapi kalau kondisinya dingin, ini 70 ml air matang hangat plus 3 sendok makan dan tinggal ditambahin aja es batu. Ini testimoni jujur ya Moms ya. Jadi sebenarnya saya itu sama sekali gak suka susu karena kan dari kecil itu gak terbiasa minum susu. Tapi karena kondisinya lagi hamil dan pola makannya tidak sesuai dengan pas sehat 5 sempurna, jadi karena khawatir si jabang bayinya tidak tercukupi kandungan nilai gizinya, jadi mau nggak mau harus adanya tambahan dari susu hamil ataupun dari vitamin. Nah, saya juga udah nyoba beberapa kali susu hamil dari beberapa brand, ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi sebenarnya tuh susu hamil tuh kandungan nilai gizinya tuh nggak berbeda jauh, paling yang membedakan tuh hanya di lidah. Nah, untuk susu Lovamil sendiri, mungkin karena kandungan garam itu lumayan agak tinggi ya Moms ya. Jadi rasanya tuh agak gurih. Nah, itu yang bikin cocok di lidah saya gitu, dan gak bikin enak walaupun rasanya vanila. Biasanya kan kalau yang gak suka susu kan minimal rasa coklat lah, karena kan coklat lebih ke manis-manis gurih gitu ya. Ini walaupun rasanya vanila, ini cocok sih di lidah saya kayak gitu. Dan penting banget, mungkin kalau yang bagi penderita hipertensi jangan minum susu Lovamil karena kandungan garam lumayan tinggi. Karena kebetulan saya ini justru selalu HB-nya rendah dan punya riwayat anemia juga. Jadi susu Lovamil ini nyaman di saya gitu. Dan juga tentunya nyaman di kantong. Oke, gitu aja. Sekian review dari saya. Semoga bunda-bunda yang sedang hamil diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran sampai proses persalinan ya. Oke, begitu aja. Sekian review dari saya. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.